Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan video yang berjudul Asas dan Subjek Hukum Ketenagakerjaan. Adapun isi dari video tersebut memuat tentang pengertian, asas, subjek, dan kesimpulan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengertian dari hukum ketenagakerjaan dan subjek hukum. Hukum ketenagakerjaan dapat disebut juga sebagai hukum buruh. Hukum ketenagakerjaan dapat disimpulkan sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang disusun secara sistematis untuk mengatur dan mengawasi hubungan yang bersifat memaksa dan mengikat antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak di sini adalah subjek hukum, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak penerima kerja, yang kemudian disebut sebagai hubungan kerja dengan pertimbangan tercapainya kesejahteraan tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan berlandaskan pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas-asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, pekerja, dan juga buruh. Oleh karenanya, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama dan saling melengkapi. Dengan mengacu pada Pancasila, maka norma hukum hubungan industrial di Indonesia, terutama pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 3, menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas manfaat, yaitu memberikan manfaat bagi buruh, pengusaha, pemerintah, serta masyarakat. Yang kedua, ada asas usaha bersama dan kekeluargaan. Sebuah usaha bersama atas asas gerakan ekonomi masyarakat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam perekonomian Indonesia. Yang ketiga, ada asas demokrasi, yaitu keputusan diambil berdasarkan musyawarah bersama. Yang keempat, asas keterbukaan, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi dengan benar, jujur, dan tidak diskriminasi tentang penyelenggaraan negara dan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas adil dan merata, menempatkan seseorang pada kedudukan yang sama. Yang keenam adalah asas kemitraan kerja, yang mengandung arti yang pertama bahwa pekerja dan pengusaha adalah merupakan mitra kerja dalam proses produksi, yang berarti bahwa keduanya haruslah bekerja sama saling membantu dalam kelancaran usaha perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan produktivitas. Yang kedua adalah bahwa pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam menikmati hasil perusahaan, yang berarti bahwa hasil perusahaan haruslah dinikmati secara bersama dengan bagian yang layak dan serasi. Yang ketiga adalah bahwa pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada pekerja serta keluarganya, dan tanggung jawab kepada perusahaan di mana tempat mereka bekerja. Kemudian ada asas keterpaduan, yakni keterpaduan dalam arti melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dan dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Kemudian ada asas non-diskriminasi, yakni diskriminasi dalam hal ini adalah dalam hal pengupahan. Pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Di dalam ketenagakerjaan, pastinya ada subjek hukum ketenagakerjaan. Lalu, apa aja sih subjek hukum dalam ketenagakerjaan? Yang pertama, ada pekerja. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dan menerima upah. Kemudian, menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
Lalu yang kedua, subjek hukum ketenagakerjaan adalah pengusaha. Definisi pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan dengan memberikan pekerjaan kepada orang lain dan pemberian imbalan dalam bentuk upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh si pekerja. Lalu yang ketiga, ada organisasi buruh atau serikat pekerja. Organisasi buruh atau serikat pekerja merupakan alat utama bagi buruh atau pekerja yang berfungsi sebagai pelindung dan untuk memperjuangkan kedudukan pekerja dalam memperbaiki nasib. Yang terakhir adalah untuk kesimpulan. Yang pertama, hukum ketenagakerjaan dapat disimpulkan sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang telah disusun secara sistematik untuk mengatur dan mengawasi hubungan yang bersifat memaksa dan mengikat kedua belah pihak, yaitu tenaga kerja dan pengusaha. Selanjutnya, ketenagakerjaan mengacu kepada pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional secara pusat dan daerah. Selanjutnya, untuk ketenagakerjaan sendiri memiliki beberapa asas, yaitu yang pertama asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas keterbukaan, asas adil dan merata, asas kemitraan kerja, asas keterpaduan dan asas non-diskriminasi. Dan yang terakhir, dalam ketenagakerjaan memiliki subjek hukum, yaitu pekerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kepada pengusaha dengan menerima upah berupa gaji, dan pengusaha yaitu orang yang menjalankan perusahaan dengan memberikan pekerjaan kepada orang lain, dan organisasi buruh atau serikat pekerja yaitu alat utama bagi buruh atau pekerja yang berfungsi sebagai pelindung pekerja. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.